Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Kemarin kita sudah membahas tentang analisis korelasi dan analisis regresi secara manual. Kemarin kita belajar bagaimana cara menghitung konstanta, koefisien, menghitung R-square, menghitung simpangan error, dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi sederhana menggunakan SPSS. Sebelum menggunakan SPSS, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu regresi sederhana. Pada persamaan regresi kemarin, saya sudah membahas bahwa persamaan regresi yaitu Y sama dengan alfa 0, Y sama dengan alfa 0, A0, A ditambah D ditambah X1. Inilah persamaan regresi sederhana, di mana Y itu adalah variabel dependen dan X adalah variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh X, dan X adalah variabel bebas atau independen, di mana X ini mempengaruhi variabel Y. Secara umum, variabel dependen merupakan variabel yang nilainya bergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan Y. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan X. Kita lihat, Y sama dengan A ditambah B X1. Di mana nilai X1 ini kan mempengaruhi Y. Sedangkan nilai Y, sedangkan X ini nilainya tidak bergantung dari manapun, gitu ya maksudnya. Oke, lanjut. Prinsip dasar dalam membangun suatu persamaan regresi adalah bahwa antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai sifat hubungan sebab akibat, baik yang didasarkan pada teori hasil penelitian sebelumnya ataupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Sebagai contoh, saya punya persamaan Y sama dengan A ditambah B X1, di mana Y ini adalah permintaan kopi, sedangkan X adalah harga kopi. Kira-kira, apakah harga kopi mempengaruhi permintaan kopi? Tentu iya. Apabila harga naik, permintaan akan turun. Apabila harga turun, permintaan akan naik. Inilah hubungan sebab akibat. Jadi apabila X1 ini mengalami penaikan sebesar B, maka akan mengalami penaikan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan atau menurunkan Y sebesar B, sebesar konstanta. Oke, nanti kita lihat ya. Itu yang dimaksud dengan sebab akibat gitu ya. Apabila harga kopi X ini naik, maka permintaannya akan turun. Apabila harga kopi ini turun, maka permintaan Y akan naik. Itu yang disebut sebab akibat. Kemudian, apa itu analisis regresi linier sederhana? Adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan menentukan nilai perkiraannya. Hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi. Jadi, persamaan regresi adalah terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Inilah persamaan regresi linier sederhana. Oke, kemarin sudah saya bahas. Selanjutnya, nih,
Persamaan regresi estimasi yang baik secara umum yaitu Y sama dengan B0 ditambah beta 1 X, di mana Y adalah nilai yang berdasarkan X yang dipilih. Beta 0 adalah titik potong atau konstanta Y, merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika X sama dengan 0. Sedangkan beta 1 adalah kemiringan garis atau perubahan rata-rata pada untuk setiap satu unit perubahan baik naik atau turun pada variabel X. X adalah sembarangan nilai variabel bebas yang dipilih. Tapi berdasarkan teori, memilih X ini berdasarkan teori. Sebagai contoh tadi, permintaan. Permintaan itu kan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera, pendapatan, jumlah penduduk. Itu semua berdasarkan teori. Terus, bagaimana uji hipotesisnya? Untuk pengambilan hipotesis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alpha. Dalam analisis regresi linear sederhana, itu ada yang namanya uji parsial, uji T, dan uji F, uji simultan. Nanti kita bahas bagaimana itu. Kemudian, bagaimana cara pengambilan keputusannya, uji hipotesis? Nah, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang kedua, membandingkan nilai taraf signifikan dengan alfa. Alfanya yaitu 0,05. Nah, 0, ini alfa ini penentuan alfa 0,05 ini tergantung di kebidangan ilmu. Apabila bidang ilmunya kedokteran bisa jadi alfanya 0,01 karena dalam bidang kedokteran itu tidak bisa terjadi kesalahan karena menyangkut nyawa manusia. Tapi dalam bidang pertanian itu ada yang alfanya 0,05 tarafnya, ada juga yang alfanya bisa sampai 0,1 atau 10%, sehingga tingkat kepercayaannya 90%. Oke, langsung saja ke contoh. Berikut saya punya data pengaruh harga telur terhadap permintaan telur. Artinya di sini persamaan regresi linearnya sama dengan Y sama dengan A ditambah B X, di mana Y adalah permintaan telur, sedangkan X adalah harga kopi, gitu ya. Ini persamaan linearnya. Saya punya 30 responden. Dalam analisis regresi, dalam mengolah data analisis regresi, minimal sampel atau responden yang diteliti adalah sebanyak 30 orang. Tidak boleh kurang dari 30. Dengan nilai Y sebesar ini, nilai X sebesar ini. Artinya, jika harga kopi adalah 35.000, maka permintaan kopi adalah 500 cup. Gitu ya. Itu responden 1. Untuk responden 2, ketika harga kopi sama dengan 50.000, maka Y-nya permintaan kopinya yaitu sebesar 300 cup. Oke. Baik, kita langsung saja. Dengan data ini bagaimana menggunakan SPSS-nya? Kita cari di sini. SPSS, kita buka dulu. SPSS. Saya menggunakan SPSS statistik 26 ya, IBM 26. Oke, ini jendela SPSS apabila sudah dibuka. Oke, di sini ada data view, di sini ada variabel view. Di mana ini caranya, Y ini, data kita ini, kita copy terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Oke. Sini paste ya, copy paste. Nah, di variabel view ini melihat
Di sini namanya apa gitu loh. Nah, ini kan Y ya. Namanya ini X. Di ada numerik, koma, dot, dan sebagainya. Kita pilih numerik karena berupa angka. Kalau berupa pengkategorian kita pilih string. Tapi karena ini angka, jadi kita pilih numerik. Kemudian, labelnya, yaitu apa? Permintaan kopi. X itu apa? Harga kopi. Oke, kemudian analyze, regression, linear. Permintaan ini di dependent, harga kopi di independent. Kemudian, oke. Ini sudah keluar hasilnya. Oke. R square, F. Bagaimana cara membacanya? Sudah saya pindahkan ke PPT. Oke. Di sini tadi ada uji R. Ya. Uji R ini, uji R square itu udah saya pindahkan. Di sini. Nah, untuk pada analisis regresi sederhana, itu yang dibaca yaitu uji R square salah satunya. Nah, uji R square ini nilainya berapa? 787. Kalau ini ada titik 787, berarti di depan titik ini adalah koma. Berarti 0,787. 0 berarti di depan titik ini ada 0, angka 0. Artinya 0,787. Bagaimana cara membacanya? Interpretasinya adalah variabel harga kopi, variabel independen, mampu menjelaskan variabel dependen sebesar berapa ini? Dikali 100. Sedangkan sisanya 100 dikurang ini dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Jadi, kalau dalam kasus persamaan kita, maka variabel harga kopi mampu menjelaskan variabel permintaan kopi sebesar 78,7%. Ya. Sedangkan sisanya 21,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Paham ya? Sisanya itu 100 dikurang 78. Kemudian, ada uji F, uji simultan. Di sini signifikannya 0,000, artinya berpengaruh secara signifikan karena kurang dari 0,1. Kalau kurang dari 0,1 maka berpengaruh. Oke? Nah, uji F ini biasanya digunakan untuk analisis regresi berganda. Regresi berganda itu X-nya lebih dari 1. Karena uji F menginterpretasikan bagaimana secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi secara bersama-sama tuh kayak gini. Misal, ini ada regresi berganda. Nah, ini secara bersama-sama X1, X2 itu bagaimana mempengaruhi Y. Itu uji F. Mengapa digunakan di regresi berganda? Kalau di regresi sederhana, itu kan hanya linear sederhana, itu kan hanya X-nya 1. Ya berarti dia tunggal, dia tidak bisa secara bersama-sama. Jadi biasanya tidak digunakan di dalam regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Diketahui nilai signifikan, ini nilai signifikannya adalah 0,000. 0,00 itu kurang dari 0,1. Maka kesimpulannya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke? Maka variabel X itu harga kopi berpengaruh signifikan terhadap Y, permintaan kopi. Nah, persamaan regresinya adalah bagaimana? Ini di sini kan ada B nih, ini ada 1530,61. Ini konstantanya. Berarti Y sama dengan ini ditambah
ini dikurang berarti ya, ini kan negatif bukan ditambah. Dikurang 25,29. Saya buletin ke depan. X, gitu ya. Paham ya? Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 1530,61 dikurang 25,29 X. Adalah harga kopi. Kemudian bagaimana interpretasinya? Interpretasinya adalah, lihat di sini nilainya nilai konstanta 1530,61. Maknanya apa sih? Maknanya adalah nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1530,61. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 1530,61. Oke, maka variabel kalau di dalam punya kita ini persamaan kita diartikan bahwa jika variabel harga bernilai 0 konstan, maka variabel apa? Dependennya permintaan kopi bernilai 1530,61 gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah ini gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah harga kopi, kan X-nya adalah harga kopi. Harga kopi berpengaruh nyata terhadap permintaan kopi pada tingkat kepercayaan sebesar 99%. Dari mana 99%? Kalau signifikannya 0,0000, artinya dia tingkat kepercayaannya 99%. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga kopi sebesar Rp1, maka permintaan kopi akan menurun sebesar 25,29. Mengapa menurun? Karena di sini negatif, oke? Sebesar 25,29% jika diasumsikan variabel-variabel lain adalah tetap. Ini sudah sesuai dengan teori. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Oke? Nah, lalu bagaimana, Bu, kalau misalnya signifikan ini di harga kopi itu? Misalnya harga kopi ini signifikannya 0,0700. Bagaimana cara interpretasinya? Artinya 0,07 ini, ya artinya 0,0700 ini dikali dulu 100%. Sama dengan berapa? 7%. Kemudian 100% dikurang 7% sama dengan 93%. Maka, harga kopi berpengaruh nyata terhadap permintaan kopi pada tingkat kepercayaan. Kalau di sininya 0,070, berarti tingkat kepercayaannya 93%. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga kopi sebesar Rp1, kenapa Rp1? Karena harga kopi saya menggunakan satuannya rupiah. Oke, di sini harga kopi menggunakan dalam ribu rupiah. Jadi, apabila terjadi kenaikan harga kopi sebesar Rp1, maka permintaan kopi akan menurun sebesar 25,29% jika diasumsikan variabel-variabel lain adalah tetap. Kalau di sini positif, gimana bacanya? Di sini berarti dengan tingkat signifikan 0,07, tapi di sininya positif, bukan negatif. Bagaimana bacanya? Harga kopi berpengaruh nyata terhadap permintaan kopi pada tingkat kepercayaan 93%. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga kopi sebesar Rp1, maka permintaan kopi akan meningkat. Kalau dia positif berarti meningkat sebesar 25,29% jika diasumsikan variabel-variabel lain adalah tetap. Oke, kalau positif meningkat, kalau negatif menurun, gitu ya cara bacanya. Oke, ada pertanyaan. Saya rasa sudah cukup, sudah dapat dipahami.
Maka tugasnya adalah, tugas praktikumnya yaitu, silahkan Anda mencari data analisis regresi linier sederhana, kemudian running data tersebut menggunakan SPSS, running seperti yang saya ajarkan. Selanjutnya, interpretasikan data yang telah di-running. Interpretasi itu ini, ngebaca. Baca semua ini kayak mana. Oke, dibuat persamaannya juga, hasil persamaan yang diperoleh bagaimana. Begitu ya, dikerjakan di kertas folio, datanya disalin di kertas folio, kemudian hasil analisisnya juga disalin, ini diinterpretasikan. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.